Shalom Battle Youth Bandung, senang hari ini bisa bergabung dengan kalian semua. Perkenalin, nama saya Revi Halim, dan jujur aja sebenarnya tadinya udah semangat banget kepengen datang ke Bandung ketemu kalian face to face. Tapi sepertinya itu harus delay sedikit gara-gara mengingat keadaan Indonesia saat ini. Gak mungkin kita bergabung di sebuah ruangan ibadah rame-rame bareng-bareng. Tapi it's okay meskipun kita hari ini online sermon. Saya percaya dimanapun kamu berada, Tuhan Yesus yang akan memimpinmu supaya firman yang dibagikan ini dapat berakar, bertumbuh, dan juga berbuah di dalam kehidupan kamu. Jadi are you ready semuanya? Yuk kita masuk ke dalam online sermon kita hari ini. Kita mulai dengan sebuah doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bisa masih mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa meminta hamba-Mu ini agar semua yang keluar dari mulutnya, pikirannya, hatinya bisa sungguh-sungguh berasal daripada-Mu dan menjadi berkat bagi setiap dari kami. Tuhan juga tolong persiapkan hati kami sehingga firman yang ditabur ini dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Tuhan, kami minta biarlah Roh-Mu yang hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, ayo semua percaya kita katakan, amin. Teman-teman, siapa sih di sini yang suka main petak umpet? Ada yang suka main petak umpet? Atau mungkin dulu pas masih kecil suka main petak umpet? Ada? Saya sih secara pribadi dulu pas kecil suka banget yang namanya main petak umpet. Apalagi kalau main petak umpet sama papa saya. Saya masih ingat dulu ketika saya main petak umpet sama papa saya nggak pernah keluar rumah. Habis itu dia gali sebuah tanah di halaman rumah, dia masuk ke dalamnya, dia tutup lagi pakai tanah, nafas cuma pakai sedotan. Habis itu bilang, hahaha, anak gua nggak akan pernah temuin gua di sini. Gak pernah kayak gitu kejadiannya. Pernah ada yang seperti itu sama papanya? Saya yakin gak ada ya. Biasanya papa saya sih secara pribadi, kalau misalnya saya tugas berhitung, mencari, dan dia bersembunyi, papa saya biasanya ngumpet itu di belakang sofa atau mungkin di belakang hordeng, di mana setengah badannya kelihatan. Nah, kenapa papa saya melakukan hal seperti itu? Tujuannya adalah agar ketika saya selesai berhitung, saya cari papa saya, mungkin sekitar 10 detik saya ketemu. Saya bilang, papa, ketemu. Habis itu papa saya kayak, wah Revi, jauh banget udah temuin papa, ayo kita main lagi. Nah, kenapa papa saya sangat mudah untuk ditemukan? Apakah karena papa saya cupu main petak umpet? Enggak kok, saya percaya papa saya lebih jago dari itu. Tapi dia sengaja membuat dirinya mudah untuk ditemukan, karena kerinduan hatinya bukanlah untuk bersembunyi dari saya, melainkan untuk ditemukan oleh saya. It's not about hiding, but it's about being found. Dan begitu pula yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan kehendaki bukanlah untuk bersembunyi dari kita, melainkan untuk ditemukan oleh setiap dari kita. Maka itu dia mengatakan pada firman-Nya bahwa barang siapa meminta maka dia akan mendapat, barang siapa mengetuk pintu maka akan dibukakan, dan barang siapa mencari maka dia akan menemukan. Hari ini saya mengingatkan pada setiap dari kita bahwa Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Yang dia rindukan adalah untuk memiliki hubungan yang akrab dengan setiap dari kita, untuk ditemukan oleh setiap dari kita. Maka itu hari ini saya sangat bersemangat ingin menyampaikan firman Tuhan kepada setiap dari kalian. Are you ready? Yuk, hari ini kita akan bahas tentang His love through His resurrection. Ini judul khotbah hari ini. His love through His resurrection. Kasihnya melalui kebangkitannya. Hari ini saya akan menceritakan 3 hal yang dapat kita terima atau kita peroleh oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mulai dengan poin yang pertama. Yang kita terima dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah pengampunan dosa, teman-teman. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saya mau tambahin dari Roma 4 ayat 25, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus diserahkan oleh karena pelanggaran kita, tetapi dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Teman-teman, ketahuilah bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib itu menggambarkan bagaimana sebuah korban pengampunan dosa diberikan kepada Allah Bapa. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus menggambarkan bahwa korban tersebut diterima oleh Allah dan dianggap sebagai sesuatu yang layak. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat ya ke perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa ternyata nggak semua korban diterima sama Allah Bapa loh. Ada beberapa korban yang diterima, ada beberapa korban yang ditolak. Korban-korban yang ditolak biasanya kalau misalnya diberikan dengan motivasi hati yang salah, atau mungkin korbannya cacat, bukan korban terbaik, itu Tuhan yang mau. Tuhan maunya yang terbaik, yang gak ada cacat, yang diberikan dengan motivasi hati yang benar. Dan begitu pula ketika Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, itu artinya dia telah menyerahkan sebuah korban untuk Allah Bapa, yaitu dirinya sendiri. Dan ketika dia bangkit, itu artinya Allah Bapa berkenan akan korban tersebut. Sehingga dosa kita semuanya sungguh-sungguh telah ditebus. Korbannya layak, korbannya diterima. Nah, itulah arti dari kebangkitan Tuhan Yesus.
yaitu kita udah dibebaskan dari seluruh dosa-dosa kita karena Tuhan sangat sayang sama setiap dari kita. Teman-teman, hari ini saya ingatkan kepada setiap dari kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sangatlah penting. Rasul Paulus mengatakan kalau misalnya Tuhan Yesus nggak bangkit dari kubur, iman kita semuanya sia-sia, teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya Tuhan Yesus mati, dikubur nggak bangkit lagi, artinya dia sama kayak manusia biasa. Nggak ada spesial-spesialnya. Dia bukan Tuhan, ternyata dia berbohong sama ini. Tapi karena kebenarannya adalah kuburnya kosong, Tuhan Yesus beneran bangkit, itu artinya iman kita nggak sia-sia. Sungguh dia adalah Tuhan. Dan kalau misalnya sungguh dia adalah Tuhan, artinya semua perkataannya adalah sebuah kebenaran. Maka itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus bangkit, artinya perkataan itu benar. Dan juga Yohanes 3 ayat 17, di mana Tuhan Yesus mengatakan, aku datang ke dunia bukan untuk menghakimi orang-orang berdosa, melainkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena Tuhan Yesus bangkit, artinya itu juga benar. Teman-teman, karena Tuhan Yesus bangkit, artinya iman kita nggak sia-sia. Artinya Tuhan Yesus sungguh telah menebus dosa-dosa kita. Dan dia melakukan itu semua karena dia sayang sama kita. Maka itu, apapun hari ini kesalahanmu, kegagalanmu, masa lalumu, itu semua nggak perlu mendefinisikan siapa diri kamu. Ketahuilah bahwa hari ini Tuhan mengatakan bahwa kamu sudah diampuni, kamu sudah dibebaskan, kamu sudah diselamatkan, teman-teman. Apapun kegagalan kamu, masa lalu kamu, kesalahan kamu, Tuhan masih bisa menggunakanmu untuk hal-hal ajaib, hal-hal luar biasa. Kalau nggak percaya, kita lihat aja kehidupan dari Rasul Paulus. Kalau misalnya kita lihat, Rasul Paulus dulu, dia adalah seorang pembunuh. Dan bukan pembunuh biasa, melainkan dia adalah orang yang suka bunuhin orang-orang Kristen. Bayangin, jahat banget. Tapi di tengah itu semua, Tuhan Yesus yang sudah bangkit menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Bukan untuk menghancurkannya ataupun membinasakannya, melainkan untuk mengampuninya, menyelamatkannya, dan mengubah hidupnya. Sehingga Rasul Paulus pun menjadi seorang penginjil yang sangat luar biasa. Pemimpin pergerakan Kristen, pembangun gereja yang ajaib yang luar biasa. Sehingga banyak orang yang terberkati. Nah, kalau misalnya Tuhan Yesus bisa menggunakan seorang seperti Rasul Paulus untuk jadi berkat yang luar biasa bagi dunia, maka saya percaya dia pun bisa menggunakan diriku dan dirimu. Apapun kesalahan kita, apapun kegagalan kita, apapun masa lalu kita, Tuhan masih bisa menggunakan setiap dari kita untuk jadi garam dan terang bagi keluarga kita, teman-teman kita, dan juga lingkungan kita. Percayalah kepada dia, karena dia sungguh-sungguh telah bangkit, dia sungguh-sungguh telah menebus setiap dosa-dosa kita. Kita sudah diampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kuasa pada kita supaya kita bisa berubah, teman-teman. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman, ada yang pernah lihat binatang ulat nggak sebelumnya? Saya yakin kebanyakan dari kita pernah ya. Dan pertanyaan saya, apakah kamu suka ulat? Saya yakin kebanyakan dari kita nggak ada satupun yang akan bilang, oh dari kecil ya kak, itu binatang favorit aku, pengen banget dia rasanya ulus-ulus ulet. Saya yakin nggak ada ya, apalagi para perempuan. Pasti kita kan lihat ulet kayak, jijik aku ulet, nggak suka gitu kan. Tapi teman-teman, meskipun ulet dulunya orang-orang nggak suka, ketika dia udah masuk ke pompong, metamorfosis, jadi kupu-kupu yang warnanya biru, kuning, pink, para perempuan yang awalnya jijik jadi suka. Pasti lihat, ada kupu-kupu, mau foto ah. Sesuatu yang awalnya sangat buruk menjadi sesuatu yang sangat indah. Dan itu pula yang terjadi ketika kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar akan pengorbanannya dan juga kebangkitannya yang dapat mengubah kehidupan kita. Ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan kita dan menyerahkan kendali kehidupan kita kepadanya, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita bisa diubahkannya menjadi sebuah ciptaan baru yang indah. Contohnya di dalam kehidupan saya. Saya dulu bukanlah seorang yang suka gereja, saya dulu nggak kenal Tuhan, dan oleh sebab itu hidup saya benar-benar bisa dibilang lumayan buruk. Contohnya saya suka ngeluarin kata-kata kasar, kata-kata kotor, penuh kata hujat. Kalau misalnya satu kalimat, itu kata kasarnya tuh bisa ada 3. Bisa ada awal, pertengahan, akhir. Pokoknya udah parah banget deh ngomongnya. Itu yang pertama. Contoh yang lain, saya juga dulu karena belum kenal Tuhan, hidupnya dikuasai hawa nafsu. Suka buka hal-hal nggak bener di internet. Dan juga contoh lain, saya tuh dulu orangnya juga nggak sabaran, teman-teman. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit tersinggung. Jadi bukanlah seorang yang memiliki karakter yang baik. Tapi teman-teman, setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya sungguh-sungguh mengatakan pada Tuhan Yesus, aku mau bertobat, tolong aku, tolong ubah hidupku. Tuhan Yesus sungguh-sungguh loh, mengubah hidup saya sedikit demi sedikit. Contohnya ya, waktu itu saya ingat banget pertama kali saya berdoa pada Tuhan,
aku udah gak mau ngomong kasar lagi. Nah, apakah setelah saya berdoa seperti itu, Tuhan aku udah gak mau ngomong kasar, apakah 10 menit kemudian langsung perkataan saya semuanya jadi berkat, jadi yang kayak baik-baik. Setiap kali ketemu orang langsung kayak amin, haleluya, God bless you, glory, haleluya. Apakah seperti itu? Enggak ya, masih ngomongnya masih kasar teman-teman. Tapi apa yang terjadi adalah saya sedikit demi sedikit berusaha, sedikit demi sedikit saya berdoa pada Tuhan, Tuhan aku percaya kamu pasti mampu mengubahkanku. Jadi aku berusaha sekuat tenagaku, tapi aku juga terus bersandar pada kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Sehingga akhirnya setelah 6 bulan, beneran teman-teman, free, bebas, nggak ngomong kasar sama sekali. Tuhan mengubah kehidupan saya. Contoh lain, dulu saya suka buka hal-hal nggak benar di internet. Dan habis itu saya berdoa, Tuhan aku udah nggak mau dikuasai hawa nafsu, aku pengen keluar. Dan setelah saya berdoa, nggak langsung otomatis seminggu itu tiba-tiba nggak buka sama sekali. Enggak, masih terus jatuh bangun terus. Tapi sesuatu yang berbeda yang terjadi adalah seperti ini. Ketika saya buka, kalau dulu rasanya ya udah nggak apa-apa, enak aja gitu. Sekarang setiap kali buka, kok rasanya nggak enak ya? Kok setiap kali buka rasanya ada sesuatu yang neken hati saya, neken jiwa saya. Kok rasanya saya mengecewakan seorang sahabat yang saya sayang. Dan di sana saya tersadar bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Sehingga sedikit demi sedikit saya dimampukan untuk keluar dari dalam dosa hawa nafsu tersebut. Tuhan mampu mengubah kehidupan kita. Contoh lain, dulu saya nggak sabar. Dipepet mobil dikit, dipepet motor sedikit, rasanya kesel, rasanya pengen marah-marah. Tapi suatu hari saya merasa Roh Kudus ingetin saya dari dalam. Revi, coba deh kamu bayangin. Kalau misalnya nih ya, kamu dipepet terus kamu marah nih, kamu kejar, kamu keluarin kata kasar, kerugian terjadi dalam kehidupan kamu. Contohnya, kalau misalnya kamu harusnya nyampe ke tempat tujuan cuma 10 menit. Gara-gara kamu ngejar mobil ini, jadi habis waktu 20 menit. Ayo, rugi waktu. Contoh lain, kalau misalnya ya kamu dikuasai oleh amarah, emosi satu hari ini, kamu bakal kesel terus, nggak bisa menjalani hari ini dengan sukacita. Rugi di kamu loh. Contoh lain, kalau misalnya kamu kejar, kamu katain dia turun, kamu turun, berantem di jalan. Akhirnya masalah makin panjang, hidup kamu menderita. Udah, daripada kamu marah-marah, lebih baik sabar. Saya merasa Tuhan berikan hikmat kepada saya. Tuhan ajarin saya untuk berpikir dengan benar. Teman-teman, ketika kita sungguh-sungguh mau percaya sama Tuhan Yesus, mau menerima Dia masuk ke dalam kehidupan kita akan melihat kehidupan kita berubah. Barang siapa sadar bahwa Tuhan Yesus sungguh udah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosanya, dan barang siapa sadar akan kuasa kebangkitannya, barang siapa mau menerima Tuhan Yesus mengambil kendali kehidupannya, maka orang itu akan melihat bagaimana hidupnya akan berubah. Dari awalnya yang buruk, yang kelihatannya mustahil untuk berubah, oleh karena kuasanya, oleh karena kasih karunia-Nya, dia akan melihat kehidupannya berubah. Teman-teman, ketahuilah bahwa kekuatan kamu di dalam berubah nggak terletak di dalam kedisiplinan kamu ataupun kebaikan kamu sendiri, melainkan terletak di dalam hubungan kamu sama Tuhan. Semakin kamu melekat sama Tuhan, maka semakin kamu akan melihat kehidupan kamu berubah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan pada Yohanes 15, bahwa aku adalah pokok anggur yang benar. Barang siapa tidak melekat pada aku, dia akan menjadi kering dan mati. Tapi barang siapa melekat pada aku, dia akan berbuah. Kunci supaya kita bisa memiliki hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru, menjadi kupu-kupu, caranya adalah kalau kita melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Dia akan mengubah kita menjadi sesuatu yang indah. Karakter kita berubah, bisa jadi berkat bagi keluarga kita, teman-teman kita, dan juga lingkungan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita kuasa. Semua katakan kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan begini, teman-teman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, saya pengen mengajak kita untuk melihat sebuah tokoh di Alkitab yang bernama Simon Petrus. Simon Petrus ini, kalau kita lihat ya di dalam Alkitab, dikatakan bahwa waktu itu ketika Simon Petrus Tuhan Yesus sedang ditangkap dan hendak disalibkan, Simon Petrus ikutin Tuhan Yesus. Ada 3 orang yang nanya pada Simon Petrus, bukannya kamu salah satu dari muridnya Yesus ya? Tapi karena Petrus ini dikuasai oleh ketakutan, akhirnya dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia bilang, enggak, siapa tuh Yesus? Aku nggak kenal. Dia merupakan seorang pengecut saat itu. Tapi teman-teman, setelah Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri kepada Petrus, dan juga mencurahkan Roh Kudus untuk Petrus, apa yang terjadi? Berubah. Dulu dia yang pengecut jadi orang yang sangat amat berani. Pemimpin pergerakan Kristen pertama yang luar biasa. Terus menginjil kemana-mana. Bahkan kalau kita lihat sejarah ya, Petrus akhirnya disiksa dan pada akhirnya dia mati disalibkan. Saking dia terus-menerus memberitakan Injil, disuruh berhenti, nggak mau berhenti. Dia terus memberitakan Injil karena dia tahu bahwa the gospel, the good news, Injil ini adalah berita baik yang harus didengar oleh semua orang.
Ketika kita menerima Roh Kudus, oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus yang naik ke atas awan-awan, ketika kita menerima Roh Kudus ini, kuasa ada di dalam diri kita. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa dalam diri kita, sehingga kita mampu melakukan hal-hal luar biasa. Dan salah satunya adalah kemampuan kita untuk menginjil, teman-teman. Mungkin berapa dari kita berpikir bahwa yang namanya menginjil itu ya tugas evangelis doang, tugas pendeta doang. No. Melainkan ini adalah amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua pengikutnya, termasuk diriku dan juga dirimu. Yang Tuhan inginkan adalah bukan untuk sekedar kita diselamatkan doang, melainkan kita diselamatkan untuk jadi saluran keselamatan bagi yang lain. Tahu nggak sih teman-teman, melalui pengalaman saya ya, ketika saya mungkin menginjil cerita tentang Tuhan Yesus pada teman-teman, dan juga melewati sosial media, banyak orang yang mengatakan pada saya, thank you banget Rev, dulu aku udah dikuasai ketakutan, tapi karena aku baca firman Tuhan yang kamu sampaikan di sosial media, karena aku dengar kamu ngomong, aku jadi punya kekuatan lagi. Aku dulu udah gak punya pengharapan, jadi punya pengharapan. Aku dulu udah mau bunuh diri, tapi untung aku dengar firman Tuhan. Oleh karena apa yang kamu post di sosial media, aku gak jadi bunuh diri. Teman-teman ketahuilah bahwa ketika kita memberitakan tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, kita dapat memberikan iman, memberikan harapan pada orang-orang di sekitar kita. Maka itu teman-teman, hari ini saya ingatkan pada setiap dari kita, marilah kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada sama. Ketahuilah bahwa hal kecil yang kita lakukan ini bisa berdampak besar buat orang lain di sekitar kita. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada kita, supaya perkataan kita yang mungkin rasanya biasa-biasa aja itu bisa jadi saluran harapan buat orang lain, bisa mengubah kehidupan orang lain. Dan teman-teman, perumpamannya adalah seperti ini. Saat ini kita tahu ya, virus corona COVID-19 lagi merebak di mana-mana. Dan oleh sebab itu banyak orang yang takut. Nah, sekarang coba misalnya kamu dikasih, anggapannya kamu tiba-tiba dapet deh obat dari coronavirus ini. Kalau misalnya kamu keep untuk diri sendiri, jahat nggak sih? Sangat jahat ya teman-teman. Harusnya kalau misalnya kita udah dapet obat, harusnya yang kita lakukan adalah kita bagiin kepada yang lain, supaya yang sakit bisa sembuh. Nah, begitu pula di dalam kehidupan ini, kalau misalnya kita udah punya obat dari ketakutan, obat dari kematian, obat dari kekhawatiran, namanya adalah Tuhan Yesus, bukankah seharusnya yang kita lakukan adalah kita bagiin kepada yang lain, supaya yang saat ini dikuasai oleh ketakutan, dia bisa dapat keberanian. Untuk yang saat ini dikuasai oleh kekhawatiran, dia dapat mengalami pengharapan di dalam kehidupannya. Teman-teman, mulai hari ini marilah kita memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada sesama. Karena ketahuilah ketika kamu melakukan itu, kamu akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kamu, teman-teman. Jadi hari ini kita udah belajar ya teman-teman. Ketika kita sadar oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus, kita telah menerima begitu banyak hal luar biasa. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Kedua adalah hidup kita bisa diubah menjadi sebuah karakter yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah kita diberikan kuasa. Sehingga ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, yang terjadi adalah hidup orang lain bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dan saya akan tutup dengan satu cerita terakhir. Ada sebuah cerita yang saya sangat suka teman-teman. Pada tahun 1815, ada seorang diktator dari Prancis bernama Napoleon. Dan waktu itu terjadi sebuah peperangan yang cukup besar dan sangat menentukan di Waterloo antara Napoleon dan juga melawan Wellington. Dan pada saat itu, pada masa itu belum ada yang namanya handphone. Jadi belum ada yang namanya WA call atau line call, belum ada teman-teman. Kalau misalnya mau kasih berita dari medan perang, itu agak ribet. Jadi bisa dibilang kayak orang harus naik ke atas gunung dan dia harus pasang sebuah berita di atas billboard yang besar, di mana nanti kota yang lain akan lihat pakai sebuah teropong, teman-teman. Jadi waktu itu orang-orang di London, mereka udah menunggu berita. Siapa nih yang menang peperangannya? Apakah Napoleon atau Wellington? Apakah kita akan mati ataukah kita akan hidup? Jadi orang London, mereka semua benar-benar menunggu dengan sangat penasaran apa yang akan terjadi oleh karena peperangan tersebut. Dan singkat cerita, sebuah papan tersebut tiba-tiba dimunculkan informasinya, di mana informasinya bertuliskan Wellington kalah. Ketika orang London baca itu, mereka semua langsung sangat sedih, mereka semua sangat down, mereka semua kehilangan pengharapan, mereka semua berpikir bahwa mereka akan mati. Karena tulisannya adalah Wellington kalah. Tapi apa yang mereka tidak ketahui adalah 1 jam kemudian, mereka mulai melihat bahwa papan ini ada sesuatu yang berubah dari papan ini. Di mana ternyata ada sebuah kabut tebal yang menutupi sepertiga dari papan tersebut. Dan ketika asap kabut tebal itu menghilang, bergeser, tulisan fullnya baru kelihatan, yaitu bukan Wellington kalah, melainkan Wellington kalahin Napoleon.
Dan dalam sekejap, semua orang yang awalnya down, udah merasa kalah, gak punya pengharapan, tiba-tiba mereka semua keluar dari rumah. Mereka bernyanyi, mereka menari, mereka bersuka cita. Karena mereka sadar mereka gak jadi kalah, melainkan mereka menang. Mereka gak jadi mati, melainkan mereka selamat. Dan teman-teman ketahuilah bahwa sekitar 2000 tahun yang lalu, hal yang sama terjadi. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu, murid-murid semuanya pada down. Si iblis seperti sedang menaikkan sebuah papan yang bertuliskan Yesus kalah. Tapi apa yang mereka tidak ketahui adalah Yesus meskipun dia masuk ke dalam kubur, dia nggak diam di dalam kubur. Karena pada hari ketiga dia bangkit dari kubur tersebut. Tulisan yang benar bukanlah Yesus kalah, melainkan Yesus kalahin maut dan dosa. Sehingga kini diriku dan dirimu bisa memiliki akses untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Murid-murid langsung bangkit dengan sangat kuat, dengan sangat berani, dengan penuh sukacita. Begitu pula di dalam kehidupan kita teman-teman. Let me tell you bahwa Tuhan sangat sayang sama kamu. Maka itu dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kamu. Dan pada hari ketiga dia telah bangkit teman-teman. Dia telah memberikan kemenangan bagi setiap dari kita. Maka itu dalam hidup ini kita nggak perlu takut. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya ada kekekalan bagi setiap dari kita yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Barang siapa memilih Tuhan Yesus dan bukan dunia ini, dia akan melihat bahwa hidupnya bukan sekedar 70 tahun di dunia ini, melainkan kekal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di kerajaan sorga. Teman-teman, hari ini kita mungkin sedang menghadapi sebuah wabah yang cukup berbahaya bernama Corona. Tapi hari ini saya mengingatkan pada setiap dari kita, nggak perlu takut, jangan takut. Kita harus waspada, harus berjaga-jaga. Tapi ketika kita di rumah, jangan dikuasai oleh keparnoan atau kepanikan. Tapi marilah kita terus berdoa, kita ingatkan diri kita kembali bahwa Tuhan Yesus, dia telah menang melawan maut dan dosa. Jadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita terus memiliki yang namanya pengharapan teman-teman. Di dalam hidup ini, marilah kita terus memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin saat ini banyak orang yang suka menyebarkan hoaks, menyebarkan ketakutan. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, marilah kita menjadi orang-orang yang berbeda. Bukan menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran, tapi kita menyebarkan iman, menyebarkan harapan dengan cara menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau sungguh sudah bangkit. Engkau telah memberikan kemenangan bagi setiap dari kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kalau misalnya Engkau mengatakan kami hidup, maka kami hidup. Tuhan, aku berdoa bagi setiap jemaat yang mengikuti online sermon ini dimanapun mereka berada. Aku berdoa untuk kesehatan mereka. Yang sedang sakit, tolong Kau berikan kesembuhan. Yang sedang takut, tolong Kau berikan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Kau berkati mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah di tengah keadaan ini Kau yang bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, agar gak ada satupun virus yang dapat menyentuh kehidupan mereka. Kau berkati mereka, Kau cukupkan mereka secara ekonomi, Kau berikan makanan untuk mereka, dan Kau yang jaga mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku berdoa juga agar setiap jemaat yang mengikuti online sermon ini, Kau yang urapi, sehingga mereka bisa menjadi garam dan terang kemanapun mereka melangkah. Mereka boleh tahu bahwa mereka telah diampuni, dan mereka juga bisa tahu bahwa masa depan mereka indah di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sangat luar biasa. We're so grateful to have a great God like you. You are gracious, you are wonderful, you are always more than enough. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo semua yang percaya kita katakan amin. Thank you semuanya udah mengikuti online sermon ini. Senang bisa bergabung bersama kalian semua. Have a nice day and God bless.